Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Didik Setia Nugraha ingin mempresentasikan analisis dampak marketplace online terhadap perilaku pembelian konsumen. Latar belakang. Kemajuan teknologi dan internet mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat berbelanja. Marketplace online hadir dengan menawarkan kemudahan akses, beragam produk, hingga promo menarik. Namun, di balik itu, muncul tantangan seperti meningkatnya belanja impulsif dan penurunan belanja di toko fisik. Oleh karena itu, kita perlu analisis mengenai pengaruh marketplace terhadap perilaku konsumen saat ini. Permasalahan dan tujuan penelitian ini ingin menjawab dua hal utama. Yang pertama, seberapa besar pengaruh marketplace online terhadap perilaku pembelian konsumen dan strategi apa yang bisa diterapkan agar manfaatnya maksimal namun tetap aman. Dan tujuan utamanya adalah memahami perubahan perilaku ini secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi konsumen dan pelaku usaha. Ruang lingkup dan hipotesis. Penelitian ini difokuskan pada konsumen aktif marketplace di Indonesia, terutama dari kalangan generasi milenial dan Gen Z yang berusia 17-40 tahun. Mereka merupakan pengguna dominan di platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Fokus kajian meliputi perubahan pola belanja, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seperti diskon, ulasan, kemudahan transaksi, serta dampaknya terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif H1. Penggunaan marketplace online secara signifikan meningkatkan intensitas dan frekuensi pembelian konsumen. Hipotesis 0 H0. Marketplace online tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, marketplace online. Menurut UIK 2024 atau bisa disebut Kotler and Keller, marketplace adalah platform digital tempat penjual dan pembeli bertemu secara virtual. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada mempermudah pencarian produk, perbandingan harga, dan pembayaran online. Yang kedua, ada perilaku pembelian konsumen. Steveman and Kanuk 2008 menyatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi yang pertama faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, dan sikap. Lalu ada dari faktor sosial, yaitu keluarga, budaya, dan kelompok referensi. Lalu ada dari faktor situasional, yaitu lingkungan fisik dan kondisi pasar. Yang ketiga ada faktor pendorong di marketplace. Yang pertama desain antar muka pengguna, yang kedua ulasan pelanggan atau user review, yang ketiga ada algoritma rekomendasi. Selanjutnya ada penelitian terkait. Yang pertama dari Calisa 2021. Faktor seperti diskon dan kemudahan akses menjadi pendorong utama perilaku konsumtif mahasiswa dalam e-commerce. Yang kedua, Putri and Rasbini 2025. Fitur yang mudah digunakan dan kepuasan konsumen berkontribusi besar terhadap loyalitas pelanggan Shopee. Yang ketiga ada dari JL et al 2024 atau bisa disebut dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online di marketplace Shopee, yaitu ulasan pelanggan, harga, dan program gratis ongkir secara simultan menjelaskan 89,5% keputusan pembelian di Shopee. Analisis berdasarkan generasi. 1. Generasi milenial 26-40 tahun. Lebih berhati-hati dan analitis dalam berbelanja. Mempertimbangkan aspek keamanan, privasi, dan reputasi penjual. Loyal terhadap platform dengan fitur transparan dan pelayanan penjual yang baik. Kedua, generasi Gen Z 17-25 tahun. Sangat responsif terhadap flash sale, live commerce, dan review positif. Pengalaman pengguna dan tampilan visual sangat berpengaruh. Sering melakukan pembelian impulsif, terutama dari media sosial atau konten interaktif. Strategi pemasaran efektif. Strategi yang terbukti efektif ialah
flash sale, dan gratis ongkir, yaitu meningkatkan urgensi pembelian dan mendorong konsumen untuk cepat ambil keputusan atau disebut impulsif. Yang kedua ada live commerce dan pesan kelangkaan, yaitu interaksi langsung dengan seller atau influencer dan stok terbatas sehingga menciptakan FOMO atau yang disebut fear of missing out. Yang ketiga ada algoritma rekomendasi, yaitu memberi saran produk berdasarkan histori belanja dan membantu konsumen untuk menemukan produk serupa tanpa mencari manual. Selanjutnya, implikasi dan rekomendasi. Implikasinya yang pertama, marketplace berpotensi menciptakan kebiasaan belanja berlebihan jika tidak disertai kesadaran konsumen. Yang kedua, pelaku usaha perlu memahami bahwa kepercayaan dan ulasan konsumen adalah kunci untuk membangun loyalitas. Selanjutnya, rekomendasi. Untuk konsumen, yang pertama, tingkatkan literasi digital agar lebih bijak dalam membaca ulasan dan mengevaluasi promo. Yang kedua, gunakan fitur wishlist atau keranjang sebagai waktu jeda sebelum checkout. Untuk pelaku usaha atau marketplace, yang pertama, berikan transparansi informasi seperti deskripsi produk, garansi, dan seller rating. Yang kedua, bangun fitur keamanan yang memperkuat kepercayaan seperti verifikasi penjual, sistem pengembalian barang. Yang ketiga, gunakan strategi pemasaran yang tidak hanya memicu impuls tetapi juga memperkuat pengalaman jangka panjang. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada 150 responden. Data dianalisa menggunakan SPSS untuk menguji validitas dan hubungan antar faktor seperti kemudahan akses, promosi, hingga ulasan konsumen terhadap perilaku pembelian mereka. Selanjutnya ada hasil penelitian. Ini hasilnya menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih sering berbelanja setelah menggunakan marketplace. Harga murah, diskon, serta ulasan dari pengguna lain menjadi faktor utama yang mendorong keputusan pembelian. Generasi Z lebih terpengaruh oleh pengalaman berbelanja yang menyenangkan, sedangkan milenial lebih mempertimbangkan aspek keamanan dan kepercayaan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Marketplace online terbukti mempengaruhi pola belanja konsumen secara signifikan. Banyak konsumen menjadi lebih impulsif dan sering membeli barang yang tidak direncanakan. Selain itu, perubahan ini menggeser budaya belanja dari offline ke online, terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z.